Hari ini gue Mr. Finance. Selamat pagi teman-teman. Hari ini gue mau share ke kalian tentang sebuah penipuan yang terjadi kepada gue dan teman-teman gue. Penipuannya ini adalah dilakukan oleh anak dari Purnawirawan Kombes Polisi Republik Indonesia atau Polri. Dan penipuan ini dilakukan oleh seorang dokter, Dr. RP. Dia adalah seorang dokter lulusan dari sebuah universitas ternama di Indonesia. Dan dia melakukan penipuan. Nah, penipuannya itu yang di gua, yang bareng sama kuasa hukum gua itu sebesar 8 miliar. Sebesar 8 miliar. Dan itu kenapa bisa dibilang penipuan? Karena dia menggunakan cek tunai sebagai alat pembayarannya. Tapi cek tunainya bodong. Dan itu diatur di dalam undang-undang. Bisa dilihat sebelah sini. Diatur dalam pasal KUHP pidana 378. Jadi bisa dibilang ini adalah penipuan. Tapi sekarang kita lagi dalam proses untuk pelaporan ke polisi sejak 10 bulan yang lalu. Kita udah lapor polisi, yaitu di tanggal 24 Agustus 2022. 24 Agustus 2022. Jadi kan Agustus 2023 udah setahun tuh. Nah ini sekarang kan Juni, berarti kan udah 10 bulan. 10 bulan pergerakannya menurut gue sangat minim banget. Gue juga bingung apa yang ditungguin gitu. Apa yang ditungguin? Cek tunainya tuh bejibun. Nih gue kasih lihat ya cek tunainya. Cek tunainya itu bejibun. Nih gue cepet aja untuk melindungi data pribadi ya. Nih. Nah itu baru sebagian guys. Nih tuh baru sebagian. Yes. Semoga kelihatan gak ada niatan untuk ngasih lihat. Intinya gue melindungi sampai detik ini pun gue melindungi data pribadi. Gue gak pernah share dimanapun. Dan ini sampai gue share karena ada yang namanya sebuah apa ya, depresi ya. Depresi karena kita nggak tahu apa yang ditungguin. Kita nggak tahu apa yang ditungguin. Kita mentok cuma sampai BAP doang. Penyidikan, pelidikan, habis itu pernyataan tersangka dan lain sebagainya. Itu lama banget. Sampai sekarang udah 10 bulan sejak LP masuk 24 Agustus 2022. Kenapa? Kenapa polisi? Bapak-bapak polisi tolonglah Pak. Kenapa Pak? Ada apa sebenarnya? Ada sesuatu yang ditunggu? Karena waktu itu katanya mau ada bukti yang dibawa, tapi tidak dibawa-bawa buktinya sampai sekarang. Apa yang ditunggu tuh apa sebenarnya? Apa karena si dokter RP ini selain bapaknya adalah Purnawirawan, dia punya adik. Adiknya adalah Ibda BH, ya Ibda BH. Terus habis itu dia punya apa sih namanya kalau misalnya suaminya adik kita, ipar, dia punya ipar, itu adalah Ibtu I W P, Ibtu IWP. Jadi saya bisa bilang ini keluarga polisi karena 3 anggota keluarganya yang di dalam lingkaran satu atau ring satunya dia adalah polisi. Apa karena backup polisinya? Jadi kita boleh melakukan kejahatan dan kriminalitas dengan seenak jidat kita? Enggak kan harusnya? Kan ada janji polisi yang mereka sebutkan. Ada janji polisi yang mereka katakan pada saat pelantikan minimal ataupun upacara bendera. Pasti ada yang mereka lakukan kan? Untuk memegang janji polisi mereka. Saya masih punya pemikiran baik bahwa mereka akan menjalankan prosesnya. Namun tolong dibantu kita sebagai rakyat jelata. Kita mengenai penipuan 8 miliar. Sebenarnya laporan polisinya 13 miliar, tapi polisi mengatakan ke kita pada saat BAP yang dihitung hanya modal. Karena modal yang hilang itu adalah sebuah kerugian. Jadi pihak yang melaporkan adalah hanya melaporkan modal. Terlapor hanya menggantikan kerugian gitu. Ya udah, akhirnya pada saat kita hitung ulang totalnya 8 miliar. Tadinya 13 miliar. Karena janji yang diberikan ya 13 miliar. Ini totalnya jadi 8 miliar. Tapi belum ada pergerakan yang benar-benar signifikan. Ini tersangkanya aja belum, udah 10 bulan. Udah 10 bulan. Teman-teman udah nanyain, kuasa hukum juga udah ngobrol sama pihak polisi dan lain sebagainya. Semua ya, ini benar-benar semua cara itu sudah kita lakukan.
Semua cara loh. Ini benar-benar diperhatikan baik-baik kata-kata gue. Semua cara sudah kita lakukan. Pikirkanlah itu. Semua cara udah kita lakukan. Tapi tetap prosesnya lambat. Sekarang dari laporan polisi itu udah 10 bulan. Saya minta Polri, kita laporan di Polda Metro Jaya karena kejadiannya tidak di satu tempat. Jadi kita disuruh diarahkan untuk lapor langsung ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya pun waktu itu semuanya tercatat di LP, siapa yang memegang kanitnya, penyidik dan lain sebagainya. Dan kami minta tolong kepada orang-orang di kepolisian dan kami minta tolong kepada Bapak Listio Sigit Prabowo. Kami minta tolong Pak Kapolri, tolong Pak, lindungi kami Pak, rakyat kecil Pak. Kami rakyatmu Pak, tolong lindungi kami Pak. Dan saya juga minta tolong Pak kepada Pak Jenderal Karyoto Pak, Kapolda yang baru dipilih di Polda Metro Jaya. Pak, Bapak, kami tahu Bapak di Polda Metro Jaya dan kami melakukan laporan di sana Pak. Tolong Pak Karyoto, bantu kami Pak. Kami rakyatmu Pak. Yang kami khawatirkan apa? Kalau misalnya kita tidak melakukan satu tindakan, tidak ada efek jera. Karena ini kan cek tunai ya Pak. Cek tunai yang dibikin sejak awal perjanjian Pak. Cek tunai sejak awal perjanjian pada saat kita eksekusi di bank, itu tidak ada duitnya Pak. Semuanya penolakan. Ini saya tunjukkan penolakan banknya, surat penolakan banknya. Ini saya tunjukkan surat penolakan dari bank tersebut. Bank yang diberikan cek tunainya kepada saya. Ini surat penolakannya sebagian surat penolakan tapi saya bergerak cepat karena saya melindungi identitas. Saya udah berusaha untuk kekeluargaan karena itu kejadiannya 26 Juni. Saya diblok. Kemudian saya baru melakukan laporan polisi. Sebelumnya saya melakukan kekeluargaan dulu. Saya ketemu ke rumahnya, ngobrol apa segala. Bahkan saya sudah chattingan sama Bapak IWP. Saya udah chattingan sama beliau. Perwira si Ibtu IWP, saya udah chattingan sama beliau, ngobrol. Saya udah ketemu sama adik beliau, adik dokter RP ini juga saya udah ngobrol, ketemu. Tapi abis itu 2 hari kemudian saya diblok. Saya diblok sama Ibda BH, Perwira Ibda BH. Saya udah ngobrol berdua ya, akan dicarikan solusi apa segala, tapi saya diblok 2 hari kemudian, tanggal 29. Tanggal 29 saya diblok. Itu besoknya atau 2 hari kemudian lah. Jadi maksudnya itu gimana? Apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan sebenarnya? Simpelnya adalah, dokter RP mengeluarkan cek tunai. Dokter RP mengeluarkan cek tunai. Kemudian cek tunai ini ternyata bodong pada saat dieksekusi. Dan mungkin belasan miliar, tapi di pihak saya, di suatu kuasa hukum, 8 miliar. Jadi 8 miliar ini mau diapain? Coba berikan kejelasan ke saya dari pihak keluarga. Kalau kalian mengerti tentang video ini, kasih saya kejelasan, tulis di kolom komentar, tulislah. Atau siapa yang kenal sama dokter RP, tulis. Saya di video berikutnya saya akan tunjukin ininya, ID-nya ya. Kan Ikatan Dokter Indonesia pasti dia terdaftar harusnya. Saya akan tunjukin ID-nya. Kemudian saya akan sensor beberapa hal yang sifatnya pribadi. Tapi intinya saya minta tolong kepada kepolisian untuk mengurus kasus ini karena sudah berlama-lama dragging sampai 10 bulan. Sebentar lagi 1 tahun Pak. Come on Pak, bergerak Pak. Kita udah menjalankan semua hal yang dibutuhkan Pak. Semua ya Pak. Semua sudah kita jalankan Pak. Jalur yang manapun sudah kita jalankan. Tolong Pak, bantu kami Pak. Bantu kami Pak.